Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pengurapan yang dilaksanakan pada hari ini. Atas nama panitia, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menguatkan dan menyegarkan iman kita pada siang hari ini. Semoga firman itu kita maknai dalam kehidupan kita secara bersama. Dalam hal ini, sebagaimana yang diminta oleh acara menyampaikan laporan kegiatan, dalam hal ini tak luput kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Badan Pekerja Sinode serta rombongan yang telah hadir di tempat kami di sini, 2 jemaat. Terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis Seko Emboratana beserta dengan stafnya. Terima kasih kepada Bapak Pemerintah Desa Hoyane dan jajarannya, pun kepada BPD. Terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktu datang di tempat kami di sini. Dan tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Gereja 2 Jemaat di sini yang mendampingi kami sebagai panitia penyelenggara pengurapan pada hari ini. Bahkan dari semua warga jemaat 2 jemaat yang begitu semangat mendukung kami, mendampingi kami sebagai panitia dalam pelaksanaan pengurapan yang hari ini kita telah wujudkan secara bersama. Dalam hal ini kami akan menyampaikan laporan singkat kegiatan selama kami dibentuk menjadi panitia. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama terbentuk, kami melakukan beberapa pertemuan dan di dalamnya kami menetapkan beberapa kegiatan untuk mendukung jalannya rencana ini, yaitu pengadaan dana. Itu semua kami syukuri karena terjadi atau terwujud dengan baik. Amat terlebih kami melaporkan bahwa rencana pengurapan yang beberapa bulan yang lalu kita rencanakan melalui Badan Pekerja Sinode, hari ini kita telah laksanakan secara bersama. Kami patut bangga melihat antusias jemaat, kedua jemaat, bahwa dari beberapa keputusan mungkin kami merasa bahwa sesungguhnya tidak akan terjadi karena dalam pelaksanaan ini
rencana awal kita akan laksanakan pada bulan Februari, tetapi diulur hingga pada saat ini, dan itu berkenaan dengan berbagai kesibukan, namun itu tidak menghalangi karena semangat kita dua jemaat untuk menerima pelayanan dari yang diatur oleh Badan Pekerja Sinode melalui pengurapan yang hari ini kita telah laksanakan secara bersama. Terbukti bahwa rasa semangat yang kita miliki dua jemaat, ya dia tenda uni utakonese taisa se masolanasang dia aja di salone medeto sako bara dahoti anggaranna bara ti pengorbananna. Justru itu kami merasa bersyukur karena kami sebagai panitia merasa sangat didukung. Oleh karena itu kegiatan pengurapan yang sekian lama kita nantikan telah terwujud dengan baik, dan itulah kegiatan yang bisa kami laporkan pada hari ini. Dan selama kami terbentuk menjadi panitia, tak kurang atau kami merasa bahwa kami adalah manusia yang terbatas, banyak kelemahan, dan semuanya itu kami mohon dimaafkan. Tapalewa peteng isa itu sabab dia te pengurapan uta harapkan ya dadi mo latenna asipatu makur sumanga latenna aramo amatta pandita. Jadi suari mitoti merupakan penyampaian dari kami panitia, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Nawa suwa mote yarai cincin umaresok ya anai onelaci yarai suwa tikulapi anai ilaling ipenanaha subali mito semangat. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Kita masuk pada sambutan yang berikut dari pimpinan Majelis Jemaat Peniel Hoyane. Dengan kasih dipersilakan. Ya, jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dari BPS yang kami hormati, dari BPSW dan para pendeta yang hadir yang kami hormati, Bapak-bapak majelis gereja dan semua pemerintah yang ada di wilayah Desa Hoyane yang kami hormati. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan sambutan kepada kita semua yang ada pada siang hari ini. Pertama, atas nama Masjid Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kami percaya bahwa Dia senantiasa berkenan atas rencana yang diatur oleh orang tua kita dari BPS, bahwa jika tidak ada halangan maka pada tanggal 9 Juni 2022 kita akan melaksanakan pengurapan di Jemaat Peniel Hoyane dan Getsemani Katuhan. Puji Tuhan karena itu boleh terlaksana. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa merestui sehingga boleh terlaksana dengan baik. Bahkan kami bersyukur kepada orang-orang tua kami dari BPS. Kami percaya bahwa mereka sangat peduli. Mereka sangat peduli dengan jemaat yang ada di pelosok tanah air. Seperti halnya jemaat yang ada di sini.
pemikiran kami bahwa kalau dari BPS mungkin hanya 1-2 orang yang akan hadir. Mengingat kondisi jalan seperti yang sudah disampaikan oleh BPS tadi, tapi itu bukan menjadi penghalang buat mereka. Mereka antusias untuk melaksanakan tugas pelayanan sehingga saat ini mereka hadir. Puji Tuhan, mereka boleh hadir menempuh perjalanan yang sangat menantang. Berikut juga kami mengucapkan selamat kepada pendeta yang baru saja diurapi. Kami sangat bersyukur karena menjelang 1 tahun lebih kami kekosongan pendeta, sehingga sangat sulitlah bagi kami di dua jemaat jika ada pelayanan sakramen. Kami harus berurusan dengan BPK dan pendeta yang ada di kelas Sekam Tanah. Jadi kami sangat bersyukur karena saat ini telah dilaksanakan pengurapan pendeta, artinya bahwa kami telah memiliki pendeta di jemaat kami di sini, Hoyane dan Getsemani Katuhanna. Berikut juga perlu kami sampaikan bahwa tentu kehadiran Bapak Ibu ke jemaat kami akan mendatangkan bermacam-macam pertanyaan karena keterbatasan kami untuk menyambut Bapak Ibu. Tetapi itulah keterbatasan kami menyapa orang tua kami dari pusat, wilayah, dan pendeta-pendeta yang hadir pada saat ini. Kami hanya mau katakan bahwa jika tiba saatnya untuk Bapak Ibu kembali melangkah, kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun Bapak Ibu untuk bisa kembali dan dapat melaksanakan tugas pelayanan selanjutnya. Berikut juga kami perlu menyampaikan rasa ucapan terima kasih kami atas nama Masjid Gereja yang membentuk panitia. Kami sangat bersyukur karena mereka yang kami harapkan untuk menangani acara ini, mereka sangat bertanggung jawab, sehingga saat ini kita telah dipandu dan telah melaksanakan pengurapan pada siang hari ini. Kami tidak akan dapat membalas segala kebaikan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas ini. Kami juga hanya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati semua yang kami harapkan untuk menangani acara yang kita sudah laksanakan pada siang hari ini. Jadi kurang lebihnya bahwa apa yang kami sampaikan itulah yang sempat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang baik, itu yang memang kita harapkan. Tetapi jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Corong kami kembalikan kepada penata acara. Kita pindah ke bagian yang berikut, sambutan dari pemerintah desa. Dengan kasih dipersilakan. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama pemerintah Desa Hoyane untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan Girta pada hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan atas nama pemerintah bahwa kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenan Tuhan sehingga kita dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang hadir pada kesempatan ini yang diwakili oleh Ketua 5. Yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah 1 Tanah Luwu. Yang kami hormati semua pengurus klasis yang hadir pada kesempatan ini di ruang lingkup Seko, baik yang ada di kelas Seko Tanah
Klasis Sekolema dan Sekopadang, bersama dengan semua pengurus OEG di tingkat klasis dan semua KSB jemaat yang ada di ruang lingkup wilayah Seko Tengah atau di ruang lingkup klasis Seko Benatana yang hadir pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati semua Majelis Gereja Toraja di 2 jemaat, Getsemani Katohana dan Jemaat Penil Hoyane, dan semua pengurus OEG yang boleh hadir pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati semua unsur pemerintah Desa Hoyane, BPD, dan semua lembaga yang terlibat aktif dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingan di ruang lingkup wilayah kita. Yang kami hormati semua undangan yang boleh berkenan hadir pada kesempatan ini, bahkan semua peserta kegiatan pengurapan yang boleh hadir pada kesempatan ini pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Atas nama pemerintah Desa Hoyane menyampaikan selamat datang para hamba-hamba Tuhan di wilayah kami. Selamat kepada Bapak Proponen, Bapak Pendeta Andreas Riobogo STH yang hari ini boleh menjadi pendeta jemaat di 2 jemaat di tempat ini. Juga selamat kepada kedua jemaat, Jemaat Getsemani Katohana dan Jemaat Penil Hoyane, yang pada kesempatan ini kita diberikan anugerah yang terbesar sebagai lewat seorang pendeta jemaat. Jadi kami sampaikan mau tu mengurah pamaringan mo saya di penanahan mo saya to mereka ke bahine masusurura ke pandita untuk melayani. Jadi baking undara yang hamil di luar nikah sejak dini ya pamadami ya saya terserah mau ke bahine selama dia mati pandita ya. Jadi selamat mau kita senasan jemaat, juga selamat datang dan selamat ketika misalnya kita berpisah nanti bagi hamba-hamba Tuhan. Doa dan harap kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Hoyane, doa harap kami adalah semoga kita semua tetap menikmati keselamatan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kita dan tiba di alamat kita masing-masing. Jadi juga atas nama pemerintah di sambutan ini kami menyampaikan bahwa tentu ada banyak keterbatasan kami, baik kami pemerintah pun sebagai warga masyarakat yang ada di desa kami, karena kita maklumi bahwa di daerah kami ini agak daerah yang sangat jauh. Jadi itulah kondisi dan kemampuan kami sudah berupaya bahwa meminimalkan hal-hal yang kurang berkenan. Karena itu jika ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan pengurapan, kami mohon dimaafkan, dan jika ada hal-hal yang bermanfaat dan berguna, semoga itu bisa menjadi sukacita dalam menyambut seorang pelayan di tengah-tengah jemaat. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan ke penata acara. Terima kasih. Sambutan yang berikut dari Badan Pekerja Klasis Seko Benatana, dengan kasih kami persilakan. Yo, aku teman-teman pendeta dari belakang, para arasi hore suara. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera, dan kita bersyukur kita boleh melaksanakan pengurapan pendeta, Bapak Pendeta Andreas Riobogo yang telah mengurapi pada saat ini. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Yusuf Paliling selaku bidang 5 di BPS Gereja Toraja, Ketua BPSW 1 Tanalu, Bapak Pendeta Martin Lamida, rekan-rekan pendeta, hamba-hamba Tuhan, segenap majelis gereja dan yang sempat hadir pada saat ini, Kepala Desa Hoyane, tokoh-tokoh adat, para guru dan tenaga medis, serta segenap undangan dan kita semua yang sempat hadir pada saat ini. Pertama, ucapan selamat kepada
Bapak Pendeta Rio Andarias Rio Boko yang telah diurapi pada saat ini menjadi Pendeta Gereja Toraja yang ke 1234, yakin nomor HPT Melonglu 1234 1234. Tentu menjadi sukacita kita bersama, bukan hanya dalam lingkup Klasis Seko Embonatana, tetapi jemaat di sini dan semua warga Gereja Toraja. Itu kita syukuri. Yang kedua, dengan demikian di Klasis Seko Embonatana bertambah lagi tenaga pendeta. Jadi kami DT tidak makan pendeta. Apa melihat Pak Darius? Apa amo? Tinggal 3 jemaat yang tidak memiliki pendeta. 2 jemaat. Poyahang dan Longa. Satu hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa dengan tidak dimilikinya satu pendeta 2 jemaat yang tidak memiliki pendeta, maka kita masih kekurangan pelayan di Klasis Seko Embonatana. Tahun depan saya genap 5 tahun, satu periode menjadi pendeta di Klasis Seko Embonatana, dan mungkin juga akan dimutasi tahun depan. Kita lagi akan semakin kekurangan. Harap kami dari majelis gereja, dari Badan Pekerja Sinode dan BPSW memikirkan hal ini. Ya moto, kan moto. Oke. Pertama bahwa sekali lagi selamat kepada Bapak Pendeta dari Rio Boko. Titip pesan bagi pendeta dan segenap majelis gereja di 2 jemaat di sini bahwa pendeta dan majelis gereja adalah rekan sekerja. Bukan kehadiran pendeta bukan sebagai saingan. Maka dengan itu mari kita kerjakan bersama-sama pelayanan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita kerjakan secara bersama-sama, baik dalam lingkup klasis, baik dalam lingkup jemaat, dan semuanya itu berdasar pada keputusan Kementerian Sinode, wilayah, klasis, dan jemaat. Demikian dari kami Badan BPK Seko Embonatana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kondi horai kupusua kuresuanga. Terima kasih. Sambutan yang berikut, sambutan BPS Gereja Toraja oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanah Luwu. Dengan kasih dipersilakan. Mereka melarang sesuai dengan umur dan tinggi badan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati pengurus Badan Pekerja Sinode di Gereja Toraja yang ini oleh Ketua 5 yang membidangi pelayanan kelompok kategorial dan OIG. Kami hormati pengurus Badan Pekerja Klasis Seko Embonatana yang kalau di bahasa Indonesia kan Seko Tengah. Ya. Juga hadir dari Badan Pekerja Klasis Seko Lemo, Seko Padang. Jadi ketiga Seko hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dan segenap unsur pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh adat yang hadir yang kami hormati, rekan-rekan penatua diaken, juga pengurus OIG dan segenap warga jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama,
patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang cukup, semangat dalam pelayanan, sehingga hari ini oleh perkenanan Tuhan kita dapat melaksanakan pengurapan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dalam lingkup gereja Toraja. Ya, tadi Pak Ketua BPK mengatakan nomor yang paling gampang diingat 1, 2, 3, 4. Setelah saya hitung-hitung, ternyata pendeta yang diurapi sampai hari ini setelah pengurapan saya 990, gampang juga saya ingat. Ya, 30 tahun, 31 tahun yang lalu. Lalu berkenaan dengan itu, saya kira pendeta Andreas Rio Boko akan tetap memiliki semangat pelayanan tidak hanya semasa proponen, tetapi lebih-lebih ketika sudah menjadi seorang pendeta dalam lingkup gereja Toraja yang ditempatkan melayani di 2 jemaat di tempat ini dan Klasis Seko Embanatana umumnya. Seorang pendeta tidak hanya menjadi milik jemaat, tapi di mana seorang pendeta hadir, dia juga menjadi milik masyarakat di mana dia hadir. Karena itu dia akan menjadi mitra dengan pemerintah, dengan tokoh adat, dengan semua elemen masyarakat untuk membangun masyarakat daerah di mana ia berada. Karena firman Tuhan mengatakan kesejahteraan kota di mana kau ada adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kalau kita bersyukur, kalau selaku warga jemaat, kita bersyukur kalau pendeta kita ini dilibatkan oleh pemerintah dalam bersama memikirkan kemajuan daerah kita ini. Tapi tidak berarti bahwa lebih banyak mengurus, ya, karena ada juga pendeta lebih banyak mengurus hal-hal kemasyarakatan dan melupakan pelayanan dalam jemaat atau dalam gereja. Dua-duanya harus berjalan bersama, ya, dalam mitra kerja dengan para pemangku adat, pemerintah dan masyarakat. Jangan tinggalkan pelayanan ketika kita berperan di tempat yang lain dalam masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, saya hati-hati sekali menyebut namanya Pak Pendeta ini yang di belakang. Karena ada kami punya anggota di Bone-Bone, orang Jawa. Ada dulu orang tua kami tapi sudah meninggal, salah satu tokoh di wilayah 1, nama belakangnya Pak Bokko. Pagi-pagi datang di rumahnya, anaknya lari-lari masuk rumah. Pak, ada Pak Boko. Bapaknya lari keluar, dikira betul orang mencuri, nah sangat obok-obongan. Wah, kenapa kau bilang Pak Boko? Nah itu Pak Boko. Jadi makanya saya bilang hati-hati saya menyebut namanya ini. Iya, itu sekedar intermezzo. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa keberadaan tenaga pelayan, pendeta, proponen dalam lingkup gereja Toraja sampai saat ini kita masih sangat kekurangan. Lebih 1000 jemaat. Dan mungkin kita melihat ini pendeta yang ke 1234. Tapi itu sudah termasuk dengan yang sudah meninggal dan yang sudah pensiun. Ya, itu perlu saya jelaskan. Nah, dalam hitungan dalam lingkup gereja Toraja idealnya untuk tenaga pelayan, pendeta dan proponen itu kita masih butuh 2-300 tenaga. Jadi itu bisa dibayangkan. Ya. Untuk kita di wilayah 1 Luwu idealnya itu minimal 60 tenaga lagi. Ya, saya punya data setelah mendata seluruh jemaat. Termasuk di Seko Embanatana ini sudah ada di dalam catatan kami bahwa masih butuh sekian tenaga. Tapi mau di apa? Karena kita masih sangat keterbatasan tenaga.
Ada jemaat yang sudah 1 tahun, 2 tahun yang jumlah kakaknya lebih 100, 200, tapi sampai saat ini belum ada penggantinya karena itu keterbatasan tenaga. Ya, jadi karena itu kita di dalam rapat personal ya selalu memikirkan, menggumuli secara mendalam pemerataan, karena itu amanat sidang Sinode Am. Pemerataan tenaga pelayan dalam lingkup klasis. Jangan sampai ada kelas yang bertumpuk pelayan, ada klasis yang kosong. Lebih 10 jemaat hanya 2 tenaga atau 3. Tapi ada kelas yang menumpuk tenaga. Ya, itu yang juga terus kita gumuli. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan yang sudah disinggung juga Pak Pendeta dalam khotbah tadi. Seko ini di 3 kelas di Seko ini menjadi salah satu skala prioritas kita untuk memenuhi tenaga pelayan dalam segala keterbatasan. Ya, makanya Seko Lewo ini dari 10 jemaat sudah ada 5 tenaga, ya, ada 3 pendeta dan 2 proponen yang juga akan dalam waktu dekat akan diurapi menjadi pendeta. Dan bagusnya di Seko Lewo ini, mana Pak Ketua BPK Seko Lewo jangan sampai marah. Di Seko Lewo itu jemaat itu berteman-teman dia, dua-dua, jadi 5 tempat, baku dekat-dekat semua, jadi enak lah. Ya. Jadi kita sekali lagi, saya tidak janji, tetapi kita berharap dan tolong dukung kami dalam doa. Ada dalam penempatan pada mungkin bulan Juli ini minimal bisa 1 kita tempatkan di Seko Bonatana minimal. Tapi tolong dukung dalam doa karena kita akan berebut tenaga, karena semuanya wilayah 6 wilayah ini sangat kekurangan tenaga. Tapi saya bilang skala prioritas. Ya. Tapi kok dari 35 yang pertama na bang tawata, berarti tak duka tawata tuh di Seko Bonatana tuh. Tapi kini siai apalagi budak-budak saya di bengki, mudah-mudahan. Jadi dukung kami di dalam doa. Ya. Itu masalah tenaga. Saya tidak mau berjanji, tetapi saya bilang kita berusaha dan tolong dukung kami dalam doa. Selama 5 tahun ini saya tidak pernah mau menjanji bahwa yo nanti akan dikasih, tetapi berusaha. Ya. Yang berikut, kami sangat pahami kondisi geografis di Seko 3 Seko ini. Pak Ketua 5 barusan injak tanah Seko lalu langsung mengatakan, oh begini, tadi dalam khotbah sudah disampaikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Pak Ketua 5 ini semakin bersemangat untuk datang di Seko. Ya. Jadi mudah-mudahan. Ada yang bilang sama saya kemarin, wah, dalam 1 bulan ini 2 kali datang, tidak capek. Saya bilang kalau sementara jalan capek, mudah-mudahan sepertinya tidak mau lagi datang. Tiba lagi jadwal, semangat lagi. Makanya saya datang hari ini, kemarin sampai hari ini. Iya. Jadi dalam 2 bulan, 1 bulan ini, ya 1 bulan enggak. Ya karena bulan April yang lalu kan akhir-akhir bulan datang, jadi belum cukup 1 bulan. Atau awal Mei ke itu hari itu. Iya, tanggal 1. Ya, sampai sama pale. Beberapa kali saya tiap bulan datang di Seko Bonatana ini, juga 2017 yang lalu tiap bulan datang beberapa kali bulan itu. Jadi mari kita terus bersemangat untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Dan ya, untuk Seko Bonatana ini tidak ada lagi gedung gereja yang saya tidak pernah lihat. Ya. Juga Seko Lewo sudah saya lihat semua gedungnya, tapi belum semua tempat melayani karena keterbatasan waktu. Seko Padang yang paling dekat masih ada 2 gedung gereja yang sama sekali belum pernah lihat. Panteroang dengan Lore. Tapi mudah-mudahan ketika datang kembali itu juga minimal sudah dilihat
gedungnya, karena kalau sudah lihat gedungnya sudah tahu jalannya ke sana. Nikmat. Ya. Jadi kita tidak pasrah sempurna tapi nikmat penuh. Ya. Ya ni ko pasrah sempurna ke basa kita sada ni ko ba mo. Ya ba mo. Ya. Jadi saya kira itu, dan yang berikut pesan kami ialah untuk anak-anak kita, mari kita motivasi soal pendidikan. Yang bisa merubah segala lini kehidupan kita adalah karena pendidikan. Dan yang setahu saya, orang-orang saya itu cerdas-cerdas. Ya, karena itu janganlah kita matikan kecerdasan itu dengan tidak mendorong, memotivasi anak-anak kita untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saya mau katakan, jangan kita hanya mau menyekolahkan anak kita bahwa dia harus menjadi pegawai negeri, tetapi menyekolahkan anak kita untuk menciptakan lapangan kerja. Itu. Dan daerah kita ini sangat potensial. Pak Desa bilang ada yang sudah malas pulang kuliah karena melihat yang tinggal di sini lebih banyak uangnya. Lalu saya katakan, minta maaf, di Seko itu bukan miskin tapi kaya. Alamnya kaya juga. Kenapa tidak kaya uang? Karena naik ojek saja dari sini itu jutaan baru sampai di Sabang. Ya. Sedangkan orang Pelobo mau ke Makassar, tiketnya yang mahal itu 200, dia cari yang lebih murah lagi. Itu berarti uangnya kurang. Ya. Jadi itu sekali lagi pesan kami ialah mari kita dorong anak-anak kita, berikan motivasi untuk terus meningkatkan pendidikan. Kita bersyukur 2 tahun terakhir Gereja Toraja telah memfasilitasi anak-anak kita untuk bimbingan belajar. 2 tahun lalu ada berapa yang lulus di perguruan tinggi negeri setelah mengikuti bimbingan belajar. Tahun lalu lebih 10. Yang 1 lulus tapi dia tidak mau mendaftar, kayaknya tidak mau pisah dengan orang tua. Mari kita ajar anak-anak kita untuk mau belajar pisah dengan orang tua karena pendidikan. Kami di kota kadang-kadang paling lama kami sama dengan anak-anak itu sampai SMA. Satu anak saya baru tamat SMP sudah harus pisah. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Tahun ini ada sekian banyak yang sudah ikut bimbel. Kita doakan mudah-mudahan ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada pengumuman. Mudah-mudahan lebih banyak yang lulus di perguruan tinggi negeri. Tapi jangan putus asa kalau misalnya tahun ini belum. Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja juga terus bergumul bisa memfasilitasi ke perguruan-perguruan swasta yang berkualitas. Dan kalau tidak salah Pak Ketua 5 ya, dari UKI Toraja bisa memfasilitasi dengan beasiswa ketika anak-anak kita memang punya prestasi, terutama anak-anak dari Seko dan ya dari Cekoslovakia dengan Hong Kong yang terpencil. Ya, saya kalau mau ke sini saya bilang mau ke luar negeri lagi, ke Cekoslovakia dengan Hong Kong. Ya, jadi itu. Dan juga melalui YPKT SDM Tagari membuka kursus alat berat. Ya, jadi bisa salah satu yang memfasilitasi sekarang ini mencari anak saya sampai 8 orang adalah Bapak Nugrah, suaminya Pendeta Selmi. Ya, kayaknya sudah melarikan diri ke Pokapang karena takut terhadap pendakian. Ya. Jadi itu makanya tadi malam atau tadi itu saya bilang salah satu anak kita yang masih bujangan di perusahaan-perusahaan yang banyak dibutuhkan juga ya adalah yang bisa membawa alat berat. Ya, jadi itu kalau yang sekolah yang lalu ini ada yang dari Rongkong itu tamat SMP karena dia tidak bisa lagi lanjut, dia ikut kursus, ada juga yang tamat SMA. Jadi itu beberapa informasi yang perlu kami sampaikan.
Dan dalam waktu dekat anak-anak kita akan mengikuti jambore sekolah minggu dan peraya PPGT. Tolong yang akan ikut dipersiapkan dengan baik, dibekali supaya mereka semakin berkembang. Karena dengan mengikuti peraya, mengikuti jambore, anak-anak kita mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Saya berharap bahwa ada anak-anak kita dari Seko ini, 3 klasis di Seko ini juga bisa lolos. Kalau masih ada nanti tekad 100, bisa lolos masuk di situ, karena saya lihat pengaruhnya sangat besar. Kepemimpinan yang mereka miliki itu kalau mau mengembangkan sangat luar biasa. Karena saya alami sendiri melihat anak-anak yang sudah mengikuti seperti itu. Jadi tolong dimotivasi anak-anak kita yang akan ikut jambore dan peraya supaya betul-betul mempersiapkan diri dan bisa mengembangkan diri di situ. Saya kira itu saja karena ada kode dari atas ketinggian untuk kita bisa cepat selesai, dan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf, itu keterbatasan. Dan sekali lagi selamat kepada Pendeta Rio, selamat kepada 2 jemaat yang ada di sini, Hoyane dan Ketua Hanna. Mudah-mudahan ke depan tenaga semakin bisa bertambah pada masa-masa yang akan datang, dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah, tetaplah berjalan dalam terang firman-Nya. Setialah dalam kebenaran, dan saksikanlah kepada semua orang bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia kata dan talentamu
Oke, 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1. Jadi sudah dalam proses selesai menuju pada konsistori. Jadi hari ini kami akan bergeser kembali ke Kapal. Kami mau berdoa dulu. Hai dulu, hai. 1, 2, 3. Simule guru mati sekarang kebetulan karena itu mati dalam karena kini mati karena datang tetapi betul mungkin kesempatan ukuan lalu kini kembali makalem bahkan kini masalin itu suap kelamu ukuan bahkan kini guru semangat mulai di tamu ukuan pada di pelayan salah kena bahkan mau persakir di tamu ukuan person menjadi tamu kapam menjadi karena jemaat ukuan kita tahu ukuan kena kemati jadi ukuan kena ukuan sudah ukuan kena bahkan kita mungkin bagi cara ini mengatakan kata anak seperti kalau tahu tetap bahkan juga setelah yang konsep mengukur di kalau kita di kalimat itu saya akan dikama ke Tuhan kehanan yang kamu kesalahan Tuhan bahkan saya akan semangat Tuhan untuk paling dari pelayan dia Tuhan bahkan kalau setelah Tuhan semangat kematian laki Tuhan seseorang di dalam Tuhan dosa kesalahan barang itu kalau itu praktek gini kalau saya terima kalau sembahyang saya bisa kebutuhan dan itu keluar itu sudah keluar dulu sama amin amin guru semua kumek karya dati kumaw di mana Jadi untuk penguangan natura dipercayakan mau penatua Yahya P. Bapak Indra. Silakan. Jelaskan dulu, jelaskan. Nice. Nice. Cik, jadi dia teh isuangnya dan khusus untuk sekolah minggu mendukung dalam kegiatan jambore. Jadi kota pahundi pada dulu tuh untuk era lelang panitia dia pada dulu tuh pakai dasar rau. Tadi betul panitia dulu inang era no khusus panitia. Pahundi mitiano sekolah minggu dulu pakai dasar rau hundi.
Oke, lanjut dulu untuk sekolah minggu. Harga 2. Sudah 100. Bisa lah, mulai ke ketekoi 100 2 kali. 3 kali. Ya, taruh harga. Oke, meriak sedikit sahabat. Doko sedikit. Taruh harga. Sudah 50. 2 kali. 3 kali. Sakit. Kali arah menasa. Taruh harga. Sudah 50. Sebelah kiri. 50 2 kali. 3 kali. Ya. Jadi hoi. Sudah 50. 50. 60. Sebelah kanan. 60 2 kali. Normal. 60 3 kali. Sebelah kanan. Saja. Ya sudah 50. 50 2 kali. 3 kali. Ini awal. Sudah 50. 50 2 kali. 3 kali. Sakit. Tangan semat. 50. 2 kali. 3 kali. Pak Sekdes. Ya sudah dulu 50. 2 kali. 3 kali. Rai. Betul-betul ini ya. Ya sudah 50 di belakang. 50 2 kali. 60. 3 kali. Oke. Mau dikasih sama paling kan libur juga deh. Oh panjang di burung ini nikmati akan lain pakai kita jauh tuh kita jalan. Oh, yaho panggung. Dau, tapi hongan na umpal di dulu kah? Diwawancara dulu. Ini tadi ibu yang paling takut di syuting ini. Lari terus dia ini. Saya ikut terus, saya ikut.
Ya. Ya bakule ni ko to lada unin dito. Alam may na. Masih banyak dalam kan? Banyak. Borok. Helena pas pembuatnya Hari ini sukacita bersama dengan jemaat kedua jemaat di Hoyane yang boleh bersama-sama saudara kami Andarias yang telah menerima pengurapan pendeta gereja Toraja yang ke-1234. Kami sangat bersukacita bersama. Selamat kepada saudara, kiranya tetap setia, sabar, melayani jemaat Tuhan di sini dengan berbagai tantangan bahkan medan pelayanan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan saudara Rio dalam mengangkat pelayanan selama di Seko Embonatana. Selamat kepada Rio dan terima kasih Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja boleh hadir sampai di Klasis Embonatana, bahkan jemaat yang paling ujung pelayanan lingkup Klasis Embonatana. Terima kasih, salam bagi kita semua. Saya Pendeta Eliezer Somba mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Andarias Silio Boko yang diurapi pada saat ini menjadi Pendeta Gereja Toraja yang ke-1234. Dalam tugas dan pelayanan di sini di Klasis Seko Embonatana, biarlah tetap semangat dalam berbagai tantangan, bahkan dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai di dalam pelayanannya. Ure semangat. Jemaat di sini, jemaat Hoyane dengan Katuhanna sangat bersyukur kepada BPS karena kepedulian mereka sehingga kami memperoleh satu tenaga pelayan yang saat ini telah diurapi. Jadi intinya kami sangat bersyukur karena kami telah mendapat seorang pendeta, karena selama ini kami sangat kesulitan dalam pelayanan secara khusus sakramen dengan pemberkatan nikah. Untung saja karena ada pendeta klasis yang bisa melayani kami, dan sekarang kami sangat bersyukur karena kami telah mendapat seorang pendeta. Ya, kalau masalah Pindal Sangulele juga sangat menolong kami, khususnya kami jemaat di sini, karena selama merupakan pengamatan kami bahwa jemaat seperti kami tidak mampu untuk membayar seorang pendeta untuk menjadi pelayan di jemaat kami karena keterbatasan kami. Tapi dengan adanya Pindan, maka kami sangat tertolong. Karena setelah kami mengamati bahwa Pindan yang kami bayarkan itu tidak seberapa dibanding kalau kami membayar seorang pendeta. Ya, jadi sekali lagi bahwa dengan terlaksananya pengurapan, maka atas nama jemaat Peniel Hoyane bersama dengan jemaat Getsemani Katuhanna mengucapkan selamat
kepada Bapak Pendeta Andarias Rio Boko atas pengurapan yang baru saya diterima. Ya, kami dari Jemaat Peniel Hoyane dan Getsemani Katuhanna, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Andarias Rio Boko STH untuk menjadi pendeta di jemaat kami. Semoga dalam pelayanannya Tuhan senantiasa menolong dan menuntun. Selamat melayani. Halo, selamat siang. Kami dari PPGT Jemaat Peniel Hoyane dengan Jemaat Getsemani Katuhanna mengucapkan selamat kepada Bapak Proponen yang baru saja diurapi pada kesempatan ini. Juga kami berterima kasih kepada BPS yang sempat hadir bersama dengan rekan-rekan pendeta yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan kalau sudah waktunya kembali ke tempat pelayanan, kami mengucapkan semoga selamat sampai di tujuan untuk melanjutkan pelayanan. Saya kira seperti itu dari kami PPGT mewakili 2 jemaat di sini. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat melayani. Saya Pendeta Andarias Jared, melayani di Rantedanga Sekolemo, mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Andarias Rio Boko yang telah diurapi hari ini menjadi Pendeta Gereja Toraya Jalan ke 1234. Selamat melayani di Hoyane dan Tuhan memberkati. Selamat atas pengurapan Bapak Pendeta Andarias Rio Boko STH. Semoga tetap teguh dalam pelayanan. Semangat. Selamat untuk saudara saya, sahabat saya Rio, teguh dalam pelayanan, tetap semangat untuk Tuhan dan untuk gereja Toraja. Shalom, saya Pendeta Darius Lapu, pendeta di Jemaat Sion Pohoneang, mengucapkan selamat pada Pendeta Andarias Rio Boko yang telah diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja ke 1234. Mewakili seluruh jemaat Sion Pohoneang, saya mengucapkan terima kasih kepada rombongan dari Sinode Gereja Toraja, dari Badan Pekerja Sinode Wilayah, dan teman-teman dari berbagai klasis yang boleh hadir. Terima kasih. Hari ini akan kembali ke tempat pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati dalam perjalanan dan topang kami dalam doa yang ada di Seko untuk tetap semangat dan terus semangat. Gereja Toraja jaya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Andarias Rio Boko boleh diurapi menjadi pendeta yang ke 1234, menjadi pendeta Gereja Toraja. Harapan saya untuk kita semua, kita merasakan sukacita bersama-sama, bersukacita bersyukur kepada Tuhan di hari ini, menikmati sukacita bersama-sama. Dan hari ini atas nama pribadi dan atas nama jemaat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap Badan Pekerja Sinode yang boleh hadir, Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanalu yang boleh hadir menyempatkan diri, juga rekan-rekan Badan Pekerja Klasis Seko Embonatana, Seko Padang, dan Seko Lemo yang boleh memberi diri dan waktu untuk hadir di hari ini. Juga saat ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua orang tua, nenek, om, dan segenap keluarga, saudara-saudara saya yang boleh mendukung semua proses yang saya lalui di hari ini boleh selesai dengan baik. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada istri saya, Ririn, bersama anak saya, Ringgi, yang boleh setia mendampingi saya dalam proses yang telah saya lalui di hari ini. Harapan saya ke depan bersama dengan semua warga jemaat di tempat ini, secara khusus kepada segenap pengurus OIG, sekolah minggu, PPGT, TKBGT, PWGT, dan semua jemaat, bahwa kita boleh bekerja sama untuk mengemban pelayanan dalam rangka menyukseskan visi dan misi Gereja Toraja, bahkan untuk menyebarkan dan mewartakan Injil Kristus di seluruh dunia. Juga segenap majelis gereja di 2 jemaat, Jemaat Peniel Hoyane dan Jemaat Getsemani Katuhanna, saya mengucapkan terima kasih untuk proses yang kita lalui selama 2 tahun bersama-sama, dan hari ini boleh tiba pada proses pengurapan saya menjadi pendeta Gereja Toraja. Sekian yang boleh saya sampaikan.
Terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir. Juga teman-teman dari TS Channel yang boleh hadir di hari ini. Terima kasih waktu dan tenaga yang boleh diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat. Ajarku